Film yang akan kita bahas kali ini berjudul Bleach, yang merupakan adaptasi live action dari manga lawas yang berjudul sama. Manga ini sendiri cukup populer pada masanya karena memiliki plot yang menarik dan soundtrack yang keren, ditambah lagi dengan adegan pertarungan yang eksplosif pada masa itu. Bleach berkisah tentang seorang remaja bernama Ichigo Kurosaki yang mempunyai kemampuan supranatural di mana sejak kecil dia bisa melihat hantu. Dari latar belakang seperti itu, jalan cerita kemudian berkembang dan terurai sedikit demi sedikit sehingga melibatkan tokoh-tokoh dari dunia lain. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan filmnya, ayo dong subscribe channel ini dan jangan lupa juga untuk menyalakan lonceng notifikasinya untuk menonton ringkasan film live action lainnya. Kalau kamu sudah subscribe, mari kita langsung masuk ke inti filmnya. Inilah dia, Bleach. Film diawali dengan sebuah adegan kilas balik di mana Ichigo yang masih kecil sedang berjalan-jalan di bawah hujan deras bersama ibunya. Tiba-tiba Ichigo melihat seorang anak perempuan yang sedang berdiri di tengah hujan tanpa memakai payung. Tanpa berpikir panjang, Ichigo langsung berlari menghampiri anak perempuan itu untuk meminjamkan payungnya. Tapi anak perempuan itu menunjukkan reaksi yang aneh dan hanya mengatakan bahwa ia kedinginan. Kemudian adegan beralih ke masa sekarang. Terlihat Ichigo yang sudah remaja dengan gaya sok coolnya sedang menghajar 3 orang remaja pemain skateboard. Rupanya ketiga pemain skateboard ini sudah menghancurkan bunga yang dibawa Ichigo untuk seorang anak yang telah tewas tertabrak di tempat itu. Hantu anak itu terlihat ada di situ sedang menyaksikan peristiwa tersebut, tetapi hanya Ichigo yang bisa melihatnya. Ichigo lalu memaksa ketiga remaja berandalan itu untuk meminta maaf kepada arwah anak tersebut, meskipun mereka tidak bisa melihatnya. Setelah 3 orang berandalan itu pergi, Ichigo bilang ke arwah anak itu untuk pergi ke surga dan berhenti bergentayangan di dunia. Tapi salah satu dari ketiga berandalan tadi kembali ke tempat tersebut untuk menghantam Ichigo dari belakang. Karena sedang lengah, Ichigo tidak sadar bahwa ia diserang dan hampir saja terkena hantaman itu. Untung saja salah seorang teman kelasnya yang bernama Chad datang menolong. Malam harinya, Ichigo pulang terlambat ke rumahnya. Oh ya, pada saat ini Ichigo tinggal bersama ayahnya yang bernama Ishin dan kedua adik perempuannya yang bernama Karin dan Yuzu. Kalau kamu penggemar seri Rurouni Kenshin, tentunya tidak asing lagi dengan aktor yang memerankan ayah Ichigo ini. Pemeran ayah Ichigo adalah Yosuke Eguchi, yaitu aktor yang juga memerankan Kapten Polisi Shinsengumi yang bernama Saito Hajime dalam serial film live action Rurouni Kenshin. Terjadi perdebatan antara Ichigo dan ayahnya karena Ichigo pulang sekolah terlambat, sehingga Ichigo tidak ikut makan malam bersama ayah dan kedua adiknya. Ichigo pun langsung masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya, secara tiba-tiba muncul sesosok perempuan berpakaian kimono serba hitam dan membawa sebuah pedang. Wanita ini bernama Rukia Kuchiki. Ichigo yang memang sudah terbiasa melihat hantu, sudah tidak terkejut lagi melihat kemunculan sosok gaib seperti itu. Rukia tampak mengawasi sesuatu melalui alat pelacaknya, dan dia menengok keluar dari jendela di kamar Ichigo. Ketika Ichigo menegurnya, Rukia malah kaget dan tidak menyangka Ichigo bisa melihat dan mendengarnya. Ichigo yang mengira Rukia adalah hantu yang masih bergentayangan, memintanya untuk pergi dari kamarnya. Tapi kemudian Rukia menghunus pedangnya, dan ia mengirim seorang hantu lain yang tiba-tiba ada di kamar Ichigo ke sebuah tempat bernama Soul Society. Ichigo kaget ketika Rukia yang dikiranya hantu itu mengeluarkan mantra Bakudo. Mantra Bakudo ini mengikat kedua tangan Ichigo. Rukia lalu menjelaskan bahwa dirinya bukan hantu biasa, melainkan seorang Shinigami alias Dewa Kematian. Tugas seorang Shinigami adalah membimbing jiwa-jiwa yang masih bergentayangan di dunia manusia untuk dimurnikan dan dikirim ke Soul Society. Pada saat itu terdengar adik Ichigo yang bernama Yuzu berteriak-teriak memanggil ayahnya. Tampaknya ada sesuatu yang sedang terjadi di luar. Ichigo yang mendengar teriakan Yuzu membebaskan diri dari mantra Bakudo dan segera berlari keluar kamar. Rukia kaget karena Ichigo mampu mematahkan mantra Bakudonya, sebab selama ini tidak ada satupun manusia yang bisa membebaskan diri dari mantra Bakudo. Di ruang tengah ternyata terjadi kekacauan. Sesosok monster raksasa meninju dinding rumah mereka hingga hancur dan mengambil Yuzu. Ichigo segera berlari keluar rumah untuk menyelamatkan adiknya, sementara Rukia sekali lagi terkejut karena menyadari bahwa Ichigo bisa melihat makhluk monster itu
Monster itu adalah Hollow, yaitu makhluk yang tercipta dari jiwa manusia yang sudah mati, namun tidak segera pergi ke Soul Society karena masih menyimpan dendam atau urusan yang belum terselesaikan di dunia. Karena terlalu lama bergentayangan di dunia manusia, lambat laun mereka berubah menjadi Hollow, yaitu makhluk jahat yang melahap jiwa-jiwa manusia, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Hollow yang datang ke rumah Ichigo inilah yang sedang diintai dan diburu oleh Rukia. Hollow ini bernama Fishbone. Dengan bantuan Rukia, Ichigo berhasil menyelamatkan adiknya. Tapi Fishbone masih terus berusaha menyerangnya. Ternyata tujuan kedatangan Fishbone ke tempat itu adalah untuk melahap jiwa Ichigo. Terjadilah pertarungan antara Fishbone yang hendak melahap jiwa Ichigo melawan Rukia. Dalam pertarungan itu, tangan Rukia terluka sehingga ia tidak mampu melanjutkan pertarungan. Fishbone kembali menyerang padahal Rukia sudah tidak mampu lagi bertarung. Rukia mengatakan satu-satunya peluang mereka mengalahkan Fishbone adalah dengan mengubah Ichigo menjadi seorang Shinigami alias Dewa Kematian, sama seperti dirinya. Sebab hanya Shinigami yang bisa membunuh Hollow. Tapi untuk membuat Ichigo menjadi seorang Shinigami, Rukia harus menancapkan pedangnya ke jantung Ichigo. Namun peluang keberhasilannya 50-50, sebab kalau gagal mereka berdua akan mati. Meskipun awalnya ragu-ragu, tapi demi menyelamatkan adik dan keluarganya, Ichigo akhirnya setuju. Rukia lalu menancapkan pedangnya ke jantung Ichigo bersamaan ketika Fishbone akan menyerang mereka. Ternyata proses perubahan Ichigo menjadi seorang Shinigami berhasil dan ia pun melumpuhkan Fishbone. Sejak saat itu, Ichigo menjadi seorang Shinigami dengan pedang besarnya yang khas, sebab bakat dan kekuatan yang tersimpan dalam diri Ichigo cukup besar. Keesokan paginya, Ichigo bangun dari tidur dan ia mengira kejadian semalam adalah mimpi. Tetapi ketika melihat ruang tengahnya yang berantakan dengan tembok yang jebol, dia mulai sadar bahwa kejadian semalam bukan mimpi. Tapi ayah dan kedua adiknya sudah lupa sama sekali dengan kejadian semalam dan malah mengira rumah mereka rusak karena ditabrak truk. Sesampainya di sekolah, Ichigo kaget sebab ada seorang siswi baru di kelasnya yang ternyata dia adalah Rukia. Rukia menjelaskan bahwa ia tidak bisa kembali ke tempat asalnya karena kekuatannya sebagai Shinigami sudah habis seluruhnya. Sebab sudah pindah ke tubuh Ichigo tadi malam. Rukia berniat mengambil kembali kekuatan Shinigaminya dari tubuh Ichigo agar ia bisa pulang kembali ke Soul Society. Ia lalu mengeluarkan sosok Shinigami dari tubuh Ichigo dengan menggunakan sarung tangan khusus. Lalu Rukia memaksa Ichigo untuk menancapkan pedangnya ke jantung Rukia. Tapi proses itu gagal karena menurut Rukia, level energi Ichigo saat itu rendah, sehingga Rukia masih belum bisa mendapatkan kekuatannya kembali. Level energi itu disebut sebagai Reiatsu, yaitu sebuah energi supernatural yang bisa didapatkan oleh seseorang dengan cara membasmi Hollow. Sebenarnya, Rukia bisa saja mengambil kekuatannya dari tubuh Ichigo saat itu juga dengan paksa. Tapi hal itu akan menyebabkan Ichigo tewas, sebab tubuh Ichigo tidak terlatih. Jadi, supaya Rukia bisa mendapatkan kembali kekuatan Shinigaminya yang ada di tubuh Ichigo tanpa menewaskan Ichigo, dia meminta Ichigo untuk berlatih dengan cara bertempur dan mengalahkan Hollow agar kekuatannya bertambah. Tapi Ichigo menolak dan ia pergi meninggalkan Rukia begitu saja. Malam harinya sepulang sekolah, Ichigo kaget sekali mendapati Rukia ada di dalam lemari kamarnya. Sementara berdebat dengan Rukia, tiba-tiba masuklah Kapten Polisi Saito Hajime. Masuklah ayah Ichigo ke kamarnya karena mendengar suara ribut-ribut. Ayah Ichigo membuka lemari Ichigo karena curiga Ichigo menyelundupkan wanita ke kamarnya. Tapi tidak ada siapapun di dalam lemari itu. Dia pun pergi meninggalkan kamar Ichigo. Rukia lalu bersikeras untuk tetap tinggal di situ dan ia mengatakan sudah takdir Ichigo untuk menjadi seorang Shinigami pengganti. Pagi harinya, Rukia mulai memaksa Ichigo untuk berlatih agar Ichigo bisa melaksanakan tugasnya membasmi Hollow. Walaupun Ichigo masih malas dan ogah-ogahan, namun Rukia tidak putus asa
dan terus-menerus mendesak Ichigo untuk latihan. Sampai saat ini, Ichigo sebenarnya tidak peduli dengan segala hal yang menyangkut Shinigami, karena ia hanya seorang remaja biasa sehingga dia tidak tertarik untuk latihan. Apalagi gebetan Ichigo yang bernama Inoue melihat Ichigo dan Rukia sedang berlatih sehingga Inoue menjadi cemburu. Ichigo pun pergi begitu saja dan meninggalkan Rukia di tengah-tengah sesi latihan. Rukia lalu pergi mengunjungi sebuah toko yang bernama Toko Urahara untuk mengganti baterai alat pelacaknya yang habis. Toko ini dimiliki oleh seorang pria bernama Pak Urahara. Pak Urahara mengatakan bahwa perbuatan Rukia yang telah memberikan kekuatannya kepada manusia adalah pelanggaran berat, dan Rukia bisa dihukum karena itu. Sementara itu, di Soul Society sedang terjadi percakapan antara salah seorang kapten Shinigami yang bernama Byakuya dengan bawahannya yang bernama Renji. Renji diperintahkan untuk menangkap Rukia karena telah memberikan kekuatannya kepada manusia. Renji lalu mendatangi dan mencegat Ichigo di dunia manusia. Renji menanyakan keberadaan Rukia kepada Ichigo, tetapi Ichigo berlagak pura-pura bego dan ia mengaku tidak mengenal Rukia. Renji lalu menyerang Ichigo, tapi tiba-tiba sebuah anak panah dilepaskan oleh seseorang dari kejauhan dan hampir mengenai Renji. Renji pun pergi dari tempat itu dan Ichigo selamat. Pagi harinya di sekolah, secara mengejutkan, seorang siswa yang bernama Uryu, yang sebelumnya tidak pernah akrab dengan Ichigo, tiba-tiba mendatangi Ichigo dan bertanya apakah Ichigo adalah seorang Shinigami. Kimi, Shinigami ka? Ichigo kaget dan bertanya siapa Uryu sebenarnya. Uryu menjelaskan bahwa dia berasal dari kaum Quincy, yaitu kaum manusia pembasmi Hollow yang memiliki kekuatan spiritual. Lebih lanjut lagi, Uryu mengatakan bahwa Shinigami telah banyak membunuh kaum Quincy. Uryu lalu memperlihatkan senjata panahnya kepada Ichigo, sehingga Ichigo tahu bahwa ternyata pemanah yang menyelamatkannya dari Renji semalam adalah Uryu. Karena menyimpan dendam kepada kaum Shinigami yang banyak membunuh kaumnya, Uryu menyerang Ichigo untuk membuktikan bahwa Quincy lebih kuat dari Shinigami. Tapi Ichigo yang masih berwujud manusia biasa tidak bisa melakukan perlawanan, sehingga dia hanya bisa menghindar. Lalu Uryu memancing kedatangan Hollow dengan sebuah alat agar Ichigo berubah ke wujud Shinigaminya. Kedatangan Hollow yang dipancing Uryu terdeteksi oleh Rukia, dan ia segera menyusul Ichigo untuk memberitahukan bahaya tersebut. Mendengar kedatangan Rukia, Uryu lari bersembunyi. Lalu Rukia dengan sarung tangan khususnya mengeluarkan wujud Shinigami dari tubuh Ichigo dengan disaksikan oleh Uryu dari tempat persembunyiannya. Rukia lalu meminta Ichigo untuk menghadapi Hollow agar kekuatannya bertambah. Tapi Ichigo menolak karena ia masih tidak peduli dengan segala hal tersebut. Namun kemudian terdengar suara teriakan seorang anak kecil. Ichigo pun langsung bergegas menuju ke sumber suara tersebut. Ternyata seorang anak yang telah tewas tertabrak di awal film ini sedang dikejar oleh monster Hollow yang hendak memangsa jiwanya. Ichigo segera bertindak menolong anak itu dan ia menyerang monster Hollow yang mengejar anak tersebut. Tapi kemudian Renji datang dan membasmi monster Hollow tersebut. Lalu Renji menyerang Ichigo hingga Ichigo terluka parah. Namun sebelum Renji membunuh Ichigo, Rukia datang mencegahnya. Pada saat itu Byakuya juga datang. Byakuya yang merupakan salah satu kapten Shinigami ternyata kakak Rukia. Byakuya mengatakan bahwa Rukia akan dibawa kembali ke Soul Society untuk dihukum atas pelanggarannya yang telah memberikan kekuatan Shinigami kepada seorang manusia. Satu-satunya cara untuk menghindari hukuman tersebut adalah dengan merebut kembali kekuatannya dari tubuh Ichigo, meskipun akibatnya Ichigo akan tewas. Ternyata sikap Rukia yang menyebalkan dan terus-menerus memaksa Ichigo untuk berlatih disebabkan karena ia ingin mempersiapkan Ichigo agar tidak tewas ketika kekuatan Shinigaminya diambil kembali dari tubuhnya. Padahal Rukia bisa saja merebut kembali kekuatannya dari Ichigo kapanpun dia mau, agar ia terhindar dari hukuman berat. Tetapi Byakuya tidak peduli, dan dia memerintahkan Rukia untuk mengambil kembali kekuatan Shinigaminya dari tubuh Ichigo secepatnya, walaupun Ichigo harus mati. Byakuya memberi waktu sampai bulan purnama. Peristiwa tersebut disaksikan oleh Uryu dari kejauhan.
Scene berpindah ke sebuah adegan kilas balik yang memperlihatkan kembali saat kematian ibu Ichigo yang tidak wajar, di mana terdapat luka-luka di tubuhnya. Pada sebuah malam, Ichigo tidak mendapati Rukia di lemari kamarnya. Dia lalu mencari Rukia kemana-mana, tapi tetap tidak bisa menemukan Rukia. Ichigo lalu mendatangi Uryu dan bertanya kepada Uryu di mana letak Soul Society sebab dia curiga Rukia pergi ke sana untuk menyerahkan diri. Uryu mengaku dia tidak tahu letak Soul Society, tetapi ia menyarankan Ichigo untuk pergi ke toko Urahara dan bertanya kepada Pak Urahara. Sesampainya di sana, Pak Urahara mengatakan bahwa ia menduga Rukia pergi menemui kakaknya Byakuya untuk membujuknya membatalkan perintah membunuh Ichigo. Pak Urahara lalu menunjukkan tempat di mana Byakuya dan Rukia kemungkinan berada. Ichigo pun bergegas ke tempat tersebut. Sementara itu, Rukia mengatakan kepada Byakuya bahwa dia membutuhkan Ichigo untuk mengalahkan Hollow yang jauh lebih kuat dan memiliki kecerdasan, bernama Grand Fisher. Tetapi Renji yang juga berada di sana tidak yakin Ichigo dapat mengalahkan Grand Fisher, sehingga ia terus mendesak Rukia untuk secepatnya membunuh Ichigo. Pada saat itu, Ichigo sampai di tempat tersebut. Renji yang hendak menyerangnya dihentikan oleh Byakuya. Lalu Byakuya memberikan kesempatan kepada Ichigo untuk menghadapi dan mengalahkan Grand Fisher. Ichigo membuat kesepakatan bahwa jika ia berhasil mengalahkan Grand Fisher, maka Rukia harus dibebaskan dari kesalahannya. Lalu, sejak saat itu Ichigo mulai serius berlatih bersama Rukia. Pada suatu malam, Rukia sedang menjelaskan bahwa untuk mengalahkan Hollow adalah dengan cara menyerang bagian dahinya. Grand Fisher sendiri punya cara unik untuk melahap jiwa korbannya, yaitu dengan cara memancing korban tersebut untuk datang. Sebelum menjadi Hollow, Grand Fisher sebenarnya hanyalah seorang arwah gadis kecil. Grand Fisher sebenarnya sudah mengincar jiwa Ichigo sejak Ichigo masih kecil, dan anak perempuan kehujanan yang kita lihat di awal film adalah wujud asli Grand Fisher yang sedang memancing Ichigo agar mendekat. Tapi usaha Grand Fisher untuk melahap jiwa Ichigo digagalkan oleh ibu Ichigo yang melindunginya. Dengan kata lain, Grand Fisher lah yang telah membunuh ibu Ichigo bertahun-tahun yang lalu. Sementara itu, Byakuya dan Renji punya rencana jahat. Mereka sebenarnya tidak berniat mematuhi kesepakatan dengan Ichigo. Byakuya memerintahkan kepada Renji untuk membasmi Grand Fisher ketika Grand Fisher sudah muncul, dan setelah itu membunuh Rukia. Keesokan harinya keluarga ini pergi mengunjungi makam ibu Ichigo. Adik Ichigo meminta Ichigo untuk pergi membeli jus. Pada saat itu Grand Fisher yang berwujud anak perempuan yang sedang menangis muncul dan memancing kedua adik Ichigo untuk mendekat. Lalu Grand Fisher menyerang keduanya. Rukia mendeteksi keberadaan Grand Fisher di tempat itu, lalu bergegas menuju ke sana bersama Ichigo. Sesampainya di tempat itu, Rukia langsung mengeluarkan wujud Shinigami dari tubuh Ichigo, dan Ichigo langsung menyerang Grand Fisher. Terjadilah pertempuran antara Ichigo melawan Grand Fisher. Grand Fisher pun menampakkan wujud Hollow-nya dan pertarungan dahsyat pun terjadi antara Ichigo melawan Grand Fisher sehingga sampai di tengah-tengah kota. Tapi orang-orang awam tidak bisa melihat wujud mereka, sehingga di mata masyarakat, yang terlihat hanyalah angin tornado yang memporak-porandakan bangunan. Namun begitu, Chad dan Inoue bisa merasakan kehadiran Ichigo meskipun tidak bisa melihatnya. Ichigo. Pertempuran masih terus berlangsung sehingga banyak bangunan di kota tersebut yang rusak. Ketika sedang dalam keadaan terdesak, tiba-tiba Uryu membantu Ichigo dengan panahnya. Ichigo dan Uryu pun bekerja sama untuk menghadapi Grand Fisher. Dengan bantuan Uryu, Ichigo berhasil menikam dahi Grand Fisher dan memusnahkannya. Grand Fisher pun lenyap. Tapi tiba-tiba Renji datang dan menikam Uryu dari belakang. Uryu yang sedang lengah tidak menduga sama sekali sehingga ia pun roboh. Kemudian Byakuya memerintahkan Rukia untuk membunuh Ichigo.
Karena Rukia enggan, Byakuya memerintahkan Renji untuk membunuh keduanya, Ichigo dan Rukia. Renji lalu menyerang Ichigo sehingga terjadilah duel di antara keduanya. Renji yang merupakan petarung Shinigami papan atas awalnya terlihat unggul. Tapi Ichigo tidak menyerah dan terus-menerus memberikan perlawanan. Sehingga pada akhirnya Ichigo yang kekuatannya sudah bertambah mampu mengatasi Renji. Byakuya yang melihat Renji sudah kalah lalu turun tangan. Dengan mudah ia mengalahkan Ichigo dengan kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Tapi walaupun berkali-kali dijatuhkan oleh Byakuya, Ichigo selalu bangkit lagi, meskipun dalam kondisi luka-luka yang semakin parah. Ichigo tidak menyerah meskipun dirinya sudah sangat lemah. Ketika Byakuya hendak membunuhnya, tiba-tiba Rukia menendang Ichigo dan mencaci maki Ichigo. Hal itu dilakukan Rukia untuk menyelamatkan Ichigo dari serangan Byakuya. Rukia lalu berkata kepada Byakuya bahwa dirinya sudah sadar dan memohon kepada kakaknya itu agar kesalahannya diampuni. Byakuya mengabulkan permintaan Rukia. Dengan demikian berarti Rukia harus mengambil kembali kekuatannya dari tubuh Ichigo dan kehidupan Ichigo akan kembali normal seperti sedia kala, meskipun akibatnya Ichigo akan melupakan semua hal yang sudah terjadi, termasuk ingatannya tentang Rukia. Rukia lalu meletakkan pedang Ichigo di dadanya lalu menancapkan pedang tersebut ke jantungnya. Maka kekuatan Shinigami Rukia pun kembali dan Ichigo kembali menjadi manusia normal. Keesokan harinya, Ichigo menjalani kehidupan sehari-hari seperti biasa. Tapi dia merasakan ada yang berbeda kali ini. Ichigo merasa seperti mengenal Uryu, padahal sebelumnya mereka tidak pernah berbicara satu sama lain. Dan ketika membuka bukunya, Ichigo melihat pesan berupa tulisan yang pernah dibuat oleh Rukia. Lalu film pun berakhir sampai di sini. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa klik like dan subscribe channel Vlog Movies untuk menonton ringkasan film live action lainnya. Sampai jumpa.